like cherry teens. I could only breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, kita berjumpa lagi dengan Bapak Rudi Hartono. Dalam hal ini akan mengajar kalian yaitu sejarah Indonesia. Sebelum itu, Bapak akan memberikan wacana-wacana kepada kalian untuk memotivasi kalian. Meskipun kita belajar dengan jarak jauh ini, dalam arti kata tidak mengurangi semangat kalian dalam meningkatkan ilmu pengetahuan atau mempelajari ilmu-ilmu pelajaran yang lainnya, terkhusus pelajaran sejarah Indonesia. Nah, oleh sebab itu anak sekalian, barangkali kalian di kelas 10 dan di kelas sekarang yaitu gurunya berbeda. Kalau kelas 10 kemarin gurunya yaitu yang lain, dan sekarang adalah di kelas 11 sejarah Indonesia yaitu Bapak yang mengajar. Nah, barangkali ada yang sudah kenal ataupun yang belum kenal. Oleh sebab itu pada saat ini mudah-mudahan kalian bisa bergabung dengan Bapak, bisa-bisa kita belajar sama-sama di dalam materi yang satu yaitu pelajaran sejarah Indonesia. Baiklah anak sekalian, itu saja barangkali perkenalan dari Bapak. Sekarang kita memasuki materi pelajaran sejarah Indonesia ini. Sebelum memasuki bab pada materi di kelas 11 ini, yaitu Bapak akan mengulang pelajaran materi sejarah Indonesia ini pada kelas 10 kemarin. Karena di dalam ilmu sejarah ini yaitu ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama pengertian dari sejarah itu sendiri, dan yang kedua yaitu tujuan dari ilmu sejarah itu sendiri, dan yang ketiga adalah ruang lingkup dari ilmu sejarah itu sendiri. Nah, ketiga hal ini harus kalian pahami terlebih dahulu, karena kedepannya nanti kalian bisa untuk memahami lebih mendalam dari sejarah Indonesia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kalau kalian sudah paham, sudah mempelajari, sudah mengerti dari 7 pengertian dari ilmu sejarah itu dan ruang lingkup dari ilmu sejarah itu dan pemahaman-pemahaman yang terkandung dalam ilmu sejarah itu sendiri. Nah, sekarang silakan kalian buka buku paket yang ada pada kalian, yaitu halaman 1, bab 1 dengan judul yaitu antara kolonialisme dan imperialisme. Sub pokok pembahasan kita kali ini yaitu ada 2 garis penting yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah kata kolonialisme dan yang kedua adalah imperialisme. Di dalam 2 kata suku kata itu mempunyai makna dan pengertian yang sangat signifikan. Karena di dalam 2 hal itu terbentuk di dalam suatu negara-negara kita ini, yang orang negara-negara luar yang ingin menguasai, ingin memasuki ke negara kita ini. Ada apa sebenarnya di negara kita ini? Nah, negara kita ini adalah terkenal dengan negara yang paling subur, paling luas, sehingga setiap negara pun ingin menguasai negara-negara kita. Nah, oleh sebab itulah pada saat ini ya kalian harus mengetahui, harus memahami apa tujuan-tujuan dari negara-negara itu yang harus berbondong-bondong dan berdatangan ke negara Indonesia. Nah, oleh sebab itulah anak sekalian, ya, di negara kita ini adalah terkenal dengan penghasilan rempah-rempah. Itu yang pokok yang lebih utama. Mereka menjuluk negara kita ini adalah sebagai mutiara dari timur. Nah, oleh sebab dari situlah anak sekalian, mutiara dari timur, berarti setiap semua negara ingin menguasai dari kekuasaan atau kekayaan dari negara Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itulah timbul istilah yang terkandung di dalam kolonialisme dan imperialisme ini. Ada istilah gold, gospel, dan glory. Nah, itu kata-kata itu yang timbul dari negara-negara lain, yang mereka supaya bisa menguasai dari negara kita itu sendiri. Nah, sekarang kalau bukan kita lagi, bukan kalian sebagai generasi-generasi penerus bangsa ini, siapa lagi yang ingin mempelajari? Siapa lagi yang ingin membentengi negara kita ini? Siapa lagi yang bisa mengisi kemerdekaan ini? Kalau bukan kalian-kalian yang lagi sangat semangat dalam mengejar ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah anak sekalian, ya, negara-negara yang ingin
merebut kekuasaan negara Indonesia ini, negara kita ini, yaitu contohnya negara-negara apa saja, yaitu negara Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan perbuatan hegemoni yang lainnya. Nah, oleh sebab itulah anak sekalian, timbullah dari suatu negara-negara itu, mereka saling sikut satu dengan yang lainnya. Karena kenapa? Barang siapa negara yang paling kuat, dia yang ingin menguasai negara-negara kita. Tapi dengan kekuatan Allah, mudah-mudahan di dalam suatu negara kita ini, dengan kita yang kuat, dibantu oleh aparat keamanan, negara kita akan menjadi bertambah kuat dan menjadi bertambah kokoh. Dan diikuti oleh kaum generasi-generasi yang muda yang pada seperti kalian ini. Dan penjajahan pemerintahan Belanda, terus lagi kekuasaan kongsi dagang, POC. Nah, itu semua perlu kita pelajari, kita pahami satu persatu di negara-negara yang lain ini. Nah, oleh sebab itulah jadinya anak sekalian, tujuan kita yang lebih utama yaitu kita mempelajari kolonialisme dan imperialisme ini. Yang pertama adalah melacak proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Dan yang kedua, menganalisis kecerdasan dan kekerjaman bangsa dagang. Terus yang ketiga, menganalisis kezoliman penjajahan Belanda. Terus yang terakhir, yang keempat, menyadari bahwa dominasi asing akan merampas kedaulatan dan hak-hak kemanusiaan sebagai bangsa. Nah, tentu dengan adanya materi kolonialisme dan imperialisme ini, sedikit demi sedikit kita semua, baik Bapak maupun kalian, akan memahami tujuannya orang-orang luar ya yang ingin datang ke Indonesia ini. Itulah tadi tujuannya. Ada 4 poin yang perlu kalian simpulkan di dalam materi, dalam bab ini. Jadi dalam arti penting, mempelajari sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme ini di Indonesia akan memberikan penyadaan dan memberikan pelajaran dan sekaligus pernyataan mengapa kita sebagai dijajah sampai segitu lama. Mengapa penjajahan berlangsung sangat lama? Apa ada yang salah dengan bangsa kita? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah membuat diri kita ingin mempelajari segala materi-materi yang ada di pelajaran sejarah ini, membuat kita menjadi semangat, menjadi paham tujuan-tujuan negara-negara lain itu yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Baiklah, itu materi yang berkenaan dengan kolonialisme dan imperialisme. Di sini istilah-istilah yang tadi yang Pak ungkapkan tadi, nanti kalian tugaskan, kalian kerjakan, kalian cari, yaitu pengertian dari istilah-istilah yang timbul dari materi kolonialisme dan imperialisme ini, yaitu goal, gallery, dan gospel. Silakan kalian cari pengertian-pengertian itu, dan kalian nanti bisa kalian jabarkan di dalam suatu uraian, sehingga kalian lebih memahami lagi tujuan atau makna dari kolonialisme dan imperialisme ini. Nah, untuk yang selanjutnya, di situ ada tugas. Ada tugas yang nantinya dalam bab kolonialisme dan imperialisme ini yang harus kalian kerjakan. Jadi apa yang Pak sampaikan pada siang hari ini, itu kalian bisa kita jadikan tolak ukur untuk memahami bab ini kalian paham atau belum. Nah, dari sebelum Pak memberikan tugas, di sini Pak memberikan kesimpulan dari materi kolonialisme dan imperialisme ini, yaitu yang bisa kita ambil dari materi ini. Yang pertama yaitu latar belakang datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1953, adanya berbagai penemuan di bidang teknologi, semangat melanjutkan perang salib. Terus yang kedua, bangsa-bangsa Barat
Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mencari daerah baru untuk memburu rempah-rempah melalui penjajahan samudera atau jalur laut. Dan yang ketiga, dari konteks Indonesia, orang-orang Spanyol datang ke Indonesia melalui jalur timur, sedangkan Portugis melalui jalur barat, diikuti Belanda dan Inggris. Dan yang terakhir, yaitu orang-orang barat itu telah menemukan buruannya, yakni Kepulauan Nusantara menghasilkan rempah-rempah yang terbanyak di bumi Indonesia ini yang terdapat. Nah, itu saja kesimpulan dari materi kita kolonialisme dan imperialisme ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya tujuan, kalian memahami tujuan dan kesimpulan dari materi ini, kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang apa itu kolonialisme dan imperialisme. Baiklah, untuk yang terakhir, sebagai tugas ya di rumah, silakan kalian buka halaman 23 pada buku paket yang ada pada kalian. Silakan dibuka halaman 23, Pak ulangi lagi, yaitu kerjakan di kertas double folio soal latihan kompetensi nomor 1 sampai dengan 5. Demikianlah materi kita pada siang hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.